ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di waktu duha ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin bulanan. Ini sedianya jadwalnya digeser ke CIH, tapi karena suasana aman. Sudah aman belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah mandali, aman terkendali. Jogja dalam kondisi nyaman seperti sebelumnya. Namun karena panitia masih was-was, jadi digeser di masjid. Ini nama masjidnya apa? Masjid Margo Tunggal, ya, daerah Janti. Baik, kita mau belajar tentang pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai manusia yang pahalanya paling besar. Kenapa? Karena silakan dibuka halaman 5. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala dari semua amal umatnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an kalau pahala beliau itu tidak pernah putus. Allah taala berfirman, "Wa inna laka la ajran ghaira mamnun." Sesungguhnya engkau mendapatkan pahala yang ghaira mamnun, ghaira maqtu. Ghaira mamnun artinya tidak pernah putus. Dan ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada beliau pahala yang tidak pernah putus. Masya Allah. Kayak apa itu, Pak? Dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan, ay ghairu maqtu'in bal huwa daimun mustamirrun. Maksudnya adalah pahala yang tidak pernah putus, yang terus mengalir. Wa dzalika lima aslafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal a'malis salihah wal akhlaqil kamilah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali mengajarkan amal saleh dan akhlak-akhlak yang mulia, lalu diikuti oleh manusia sejagat yang masuk Islam. Masya Allah. Sehingga pahala beliau jumlahnya berapa, Pak? Sejumlah umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang beramal saleh. Saged ngitung mboten jumlahi umat niki pinten? Ndak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga kalau kita ditanya berapa jumlah kaum muslimin saat ini? Wallahu alam. Jangankan ya jumlah kaum muslimin, jumlah sing demo saja kita nggak tahu. Kemarin demonstran itu jumlahnya berapa? Wallahu alam. Saking banyaknya, tidak ada yang tahu berapa jumlah pahala yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah. Nah, inilah keistimewaan bagi mereka yang mengawali amal soleh lalu diikuti oleh orang-orang generasi setelahnya. Makanya orang yang mengajarkan kebaikan, makin banyak pengikutnya, pahalanya akan makin besar. Setiap kaum muslimin yang beramal, maka Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya. Oleh karena itulah mereka tidak perlu menghadiahkan amal kepada siapa? Rasulullah SAW. Loh, kayak kenapa, Pak? Karena Nabi SAW otomatis ketika jenengan beramal, otomatis beliau mendapatkan pahala dari amal itu. Contohnya nani Quran maca surat napa? Al-Ikhlas, Al-Falaq atau surat An-Nas. Siapa yang pertama kali ngajari membaca surat-surat Al-Quran itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena beliau yang pertama kali ngajari, semua manusia sedunia ketika membaca surat-surat itu termasuk surat Al-Fatihah,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya secara otomatis. Terus mau dihadiahkan maupun tidak dihadiahkan, otomatis beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahalanya. Termasuk diantaranya adalah bacaan surat Al-Fatihah. Makanya kalau sering ada orang misalnya mengatakan ihda'u qiraatil Fatihah ila hadratil Mustafa, menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terus membaca Al-Fatihah bareng-bareng untuk dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan, karena jenengan maca Fatihah otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya. Mau diniatkan untuk dihadiahkan maupun tidak dihadiahkan otomatis. Nah, di sini di buku umur yang kedua saya cantumkan keterangan Imaduddin Ibnul Attar, salah satu murid terdekatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya ulang ya. Imaduddin Ibnul Attar, beliau ini muridnya Imam An-Nawawi. Sinten Imam An-Nawawi niku, Pak? Sing nulis kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Insyaallah semuanya kenal ya. Apalagi kitab Riyadhus Shalihin sangat terkenal. Pernah ditanya, Imaduddin Ibnul Attar pernah ditanya, hal tajuzu qiraatul Qur'ani wa ihda'u thawabihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hal fihi atharun, bolehkah membaca Al-Qur'an lalu menghadiahkan pahalanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak dalil tentang itu? Kita coba dengarkan jawaban Imaduddin Ibnul Attar, orang yang sangat dekat hubungannya dengan Imam An-Nawawi. Amma qiraatul Qur'anil aziz famin afdalil qurubat, membaca Al-Qur'an termasuk di antara amal yang paling afdal. Wa amma ihda'uhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi. Adapun menghadiahkan pahala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada nukilan, tidak pernah ada keterangan yang berasal dari riwayat apapun yang diakui keabsahannya. Bal bagi ayyumna'a minhu, bahkan kalau bisa dilarang. Ini kata Ibnu Attar, lima fihi minat tahajjumi alaihi fima lam ya'dam fihi, karena ini berarti termasuk beramal yang tidak ada izin resmi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'anna thawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, pahala bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis mendapatkannya. Wa jami'u a'mali ummatihi fi mizanihi, dan seluruh amal umat beliau itu ada dalam timbangan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa, Pak? Karena beliaulah yang pertama kali ngajari. Sehingga jenengan saged maos Al-Fatihah. Bapak Ibu bisa membaca surat Al-Fatihah, bisa membaca surat Al-Baqarah, bisa membaca surat-surat yang lain, bisa sholat, bisa ngerti piye carane poso dan seterusnya. Itu pertama kali dari pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nyuwun sewu nggih, orang yang pertama kali ngajari kebaikan, dia mendapatkan pahala dari semua orang yang mengikutinya. Kebalikannya, yang ngajari keburukan, dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Nyuwun sewu, seperti contoh yang paling dekat dengan kita saat menurut Anda keburukan apa yang bisa kita lihat dalam peristiwa demo itu? Penjarahan, pembunuhan, pembakaran, perusakan fasilitas umum,
perusakan rumah pribadi, terus apa lagi? Pembakaran, penganiayaan. Ada mobil yang nggak ngerti apa-apa, nggak salah, pemiliknya dibakar. Siapa yang tanggung jawab? Hah? Di dunia mungkin mereka selamat. Boh, sing arep dicekel iki sing ndi, yang harus mempertanggungjawabkan yang mana nggak jelas. Tapi tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya pasti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin manusia dia bisa melupakan perbuatan itu, tapi Allah tidak akan pernah melupakannya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian menyangka bahwa Allah akan melupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah akhirkan hukuman bagi mereka sampai datang satu hari di mana semua mata itu terbelalak karena melihat siksa. Makanya kalau kita tidak punya peran sepeser pun yang membuat orang itu jadi onar seperti itu, pertahankan. Saya tidak mau menyulut emosi sedikit pun. Karena menyulut emosi seperti ini kok sampai menimbulkan ketegangan di tengah masyarakat, lalu sampai mereka baik dari pihak B. Ini yang berantem sinten? Yang berantem siapa sama siapa? Rakyat melawan rakyat. Yang satu rakyat sama-sama rakyat Indonesia. Ya masing-masing ada korban. Semoga tidak berulang. Sejarah 98 itu gelap gulita, tapi orang ada yang pengen memunculkan kembali karena dia senang kisruh. Sampai terjadi korban, ada yang ditembak, ada yang dipentung, ada yang dibakar, ada yang subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Jenengan dongakno muga-muga tidak berulang ya. Tolong doakan semoga tidak berulang. Oh, tapi Pak, pemicunya itu kan ya pemicunya juga berdosa. Pemicune sinten? Ah niku sing kaya ngono ku misalnya. Ya mereka juga berdosa. Ini berdosa. Dan semuanya akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Maka kalau kita tidak punya peran sedikit pun dalam kegiatan dosa semacam ini, walhamdulillah kita layak bersyukur dan pertahankan. Ojo sampai awakku mati, keluargaku mati, berperan, punya peran dan punya andil turut terlibat dalam penganiayaan dan kezaliman kepada siapapun. Baik, kembali kepada tadi. Pak, ada yang bilang seperti ini. Nah, mungkin bisa diperhatikan sedikit ya. Yang ngunyah ditelan dulu. Insyaallah. Saya tunggu. Masih lama nggak ngunyahnya? Ada yang mengatakan seperti ini, Pak. Katanya Rasulullah SAW itu kan amalnya seperti tandon, maka saat kita menghadiahkan amal kepada beliau itu seperti ngisi tandon. Nah, lama-lama nanti tandon ini kalau terlalu banyak diisi luber. Nah, nek luber maka jatuhnya ke siapa? Ke diri kita. Jatuhnya ke diri kita. Bukankah itu hal yang baik sehingga kita buat tandon Nabi SAW luber? Alasan ini saya kok malah jadi nggak nyaman. Loh kenapa? Masa ada tampungan amal luber? Sekecil apa tampungan amal Rasulullah SAW sampai jenengan sebut kok bisa luber? Apa Allah nggak mampu untuk memberikan kepada Nabi SAW tampungan yang lebih gede? Sehingga kok ono amal sing luber, berarti kan bocor nih. Ibaratin jenengan punya kantong, punya wadah, di sini ada emas dalam jumlah banyak. Tapi ibu cuman bawa satu gayung kecil, diwadahi, wes munjung-munjung, dibawa pulang, luber, sedih nggak? Hah?
jenengan nyakup emas nggih, diwadahi gayung sampai munjung-munjung sampai menggunung. Karena Anda berjalan luber berjatuhan, sehingga emas Anda tidak utuh seperti yang Anda ambil tadi, dan masih banyak sisanya yang belum Anda ambil. Sedih nggak? Sedih. Kenapa sedih? Kelangan emas. Kelangan emas. Itu baru emas. Padahal yang namanya pahala tidak bisa diukur dengan emas, apalagi cuman secuil emas. Maka dari mana kok muncul pemikiran bahwa tandonya Nabi SAW luber? Nah ini malah apa enggak suudzon kepada Rasulullah SAW? Kenapa Pak? Allah Maha Kuasa untuk mengamankan amal para hambanya sehingga amal itu tidak hilang. Karena itu di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan amalan orang yang telah berbuat baik. Nyun sewu, sekarang coba jenengan buka Al-Qur'an. Surat napa Pak Ustaz? Ada di surat 1 At-Taubah Ali Imran 171. Yang kedua At-Taubah 120. Yang ketiga Hud 115. Yang keempat Yusuf 90. Ya, maksud saya ada 4 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan kalimat semisal innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Coba lihat surat Hud ayat 115. Surat Hud ayat 115. Surat Hud niku surat keberapa? Surat ke-11. Surat ke-11 ayat 115. Sudah ketemu? Baik, bunyi ayatnya gimana? Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah kamu, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Jadi kira-kira kalau ada keyakinan pahalanya luber, itu kan berarti ono sing ilang. Kenapa tidak dijaga oleh Allah? Sebagai pahala beliau yang dijaga utuh. Ada yang hilang tapi dibiarkan oleh Allah. Tidak mungkin. Itu bertentangan dengan ayat ini. Itu bertentangan dengan ayat ini. Maka pemahaman sebagian orang yang mengatakan bahwa tampungan amal Nabi SAW itu seperti tandon. Lalu ketika diisi dalam jumlah banyak terus luber, itu berarti sama dengan meyakini ada pahala Nabi SAW yang hilang. Dan itu tidak boleh. Karena ayat ini mengatakan fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Nyun sewu, di antara jenengan yang pernah kerja ada enggak? Pernah kerja, nggih. Jenengan kerja nyambut gawe, terus laporan tahunan atau laporan bulanan apa saja yang sudah dikerjakan hari ini. Pernah enggak ada yang tidak dinilai? Aku iki wis nyambut gawe, wis kerja, wis tak laporke, ternyata ini enggak dinilai, enggak dianggap, sehingga tidak ada nilai upahnya. Pernah kayak gitu? Mungkin dalam kegiatan kerja kan sering ya. Belum lagi misalnya yang kececer. Ini ada yang kececer, belum sempat dilaporkan. Akhirnya kartu laporannya nggak penuh karena banyak yang dia lupa. Kemarin ngapain ya, saya kok wis lali ya. Lali gitu. Lali. Kerja apa yang sudah dilakukan dia lupa. Sehingga dalam laporan itu tidak ada. Itulah manusia. Manusia kalau disuruh ngitung amalnya sendiri banyak yang kececer. Menyuruh kita untuk menghitung amal kita sendiri. Apakah jenengan disuruh untuk ngitung amalnya sendiri? Tidak. Allah tidak memerintahkan kamu untuk menghitung amalmu. Allah hanya perintahkan kamu untuk beramal sebanyak-banyaknya. Sing ngitung wis ana.
Sinten sing ngitung? Para malaikat, dan tidak ada yang kececer. Masya Allah. Kalau kita disuruh beramal dan kon ngitung dewe, awakmu beramal, hitungan dewe, nanti laporan ke Allah. Kira-kira pripun? Capek bikin laporan, capek ngitung amal, akhirnya kita sibuk administrasi. Tiap hari kerjaannya wong muslim wong nyatet. Ini nyatet apa? Nyateti amal. Wes ra usah mbok cateti amalmu. Allah sudah tugaskan malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia adalah kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatat amalan hamba. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang mereka kerjakan. Cilik gede dilebokno. Nah, besok buku catatan itu diserahkan kembali ke kita. Bagaimana cara Allah menyerahkannya? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang diberi kitab dengan menggunakan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mongko bakal dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, dalam ayat yang lain wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, sapa sing nampa kitab dengan tangan kirinya. Di ayat yang lain nampa kitab dari arah belakang punggungnya, wes nganggo tangan kiwa teko mburi. Begini. Sehingga cara orang menerima buku catatan amal ada dua. Satu dari depan kanan, dua dari belakang pakai tangan kiri. Nah, nompone pakai tangan kiri, menerimanya pakai tangan kiri, itu pun dari belakang. Begitu dia nerima dari belakang, maka dia akan berteriak, kecelakaan bagiku, cilaka awakku. Terus dia ketakutan, mau membuka itu ketakutan. Padahal Allah perintahkan, Iqra kitabak, wacanan dewe kitabmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Saiki awakmu wis iso ngitung dewe, kira-kira kowe iki mlebu swarga atau mlebu neraka. Sehingga orang itu buka catatan amalnya tadi dalam kondisi gimana? Ada yang buka catatan amalnya dalam keadaan dia senyum-senyum bahagia. Ada yang buka catatan amalnya dalam keadaan dia ketakutan. Dan dia mengatakan, ya wailata laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitani lam uta kitabiyah, andaikan aku tidak diberi kitab ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu isi hisabnya. Karena mereka berharap ingin jadi seperti tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, andaikan aku jadi lemah, jadi tanah. Mereka tidak ingin dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, sejatinya kita saat ini sedang menulis. Bapak ibu semuanya sekarang sedang ngapain? Nulis buku. Dan buku itu nanti jenengan yang akan membacanya. Maka menulislah yang baik, agar nanti saat kita membaca, Anda dalam kondisi bahagia. Kebahagiaan yang sejatinya adalah di saat kita membaca tulisan kita, kita dalam kondisi senyum, kita dalam kondisi senang, bahagia, karena isinya isi yang baik. Jadi kira-kira apa yang paling banyak dicatat oleh malaikat dari amal kita masing-masing? Sesuk nalikane maca, nomor 1 grenengi, dosa loro ngrasani, nomor 3 grenengi, gibah, ngerasani, iri, dengki. Masya Allah. Karena kebiasaannya penuh dengan seperti itu.
Ya nyuwun sewu, ustadze durung rampung pengajian wis digerenengi. Itulah resiko ketika orang tidak fokus ya, ketika belajar. Makanya waspadalah dengan yang namanya lisan, apalagi sekarang ya, termasuk bagian dari lisan adalah tulisan. Sehingga seolah-olah orang itu boleh ngomong bebas, bicara bebas untuk keadaan bebas. Sak karepku duwe tulisanku. Dia tidak sadar kalau itu nanti akan dihisab di yaumil kiamat. Ada juga orang kalau di medsos tuh beraninya Masya Allah. Orang kalau di medsos kan ngawur ya. Nek wis nesu tenanan. Sehingga keluar kata-kata yang jorok sekali. Keluar kalimat-kalimat yang gak sopan. Arab moco wae ra. Wah, Masya Allah kok kayak gini. Sebab gak kelihatan. Begitu ketemu orangnya gak berani dia ngomong kayak gitu. Makanya lebih baik jangan gampang bermedsos. Tolong ditahan sebisa mungkin agar kita tidak menjadi manusia yang terlalu banyak dosa disebabkan apa? Postingan-postingan yang gak benar. Baik. Ini berbicara tentang pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang terus mengalir karena beliau mendapatkan pahala dari siapa? Seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah menegaskan wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang terus mengalir. Baik. Pertanyaannya, bisa enggak kita memiliki seperti ini? Aku pengen Pak Ustaz, duwe ganjaran yang terus mengalir. Nggih sedaya nggih pengen. Sebagai orang beriman yang kita tahu butuh bekal yang banyak menuju akhirat, kita berharap besar agar kita bisa menjadi hamba yang pahalanya terus mengalir. Pertanyaannya, jenengan sudah menyiapkan apa untuk punya pahala yang terus mengalir? Ditanya satu-satu. Mulai dari kanan. Kanan atau kiri ini? Kiri dulu, mulai dari kanan. Mulai dari belakang pojok. Apa yang sudah Anda siapkan untuk bisa memiliki pahala yang terus mengalir? Nggih? Anak yang soleh, alhamdulillah. Anaknya pun soleh tadi. Sedang disiapkan untuk jadi anak soleh. Apalagi mengajarkan Al-Fatihah kepada orang lain, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Punya amal jariah. Contohnya wakaf. Ono masjid lagi bangun melu nyumbang. Aku ramai duit-duit ya Pak. Ya dihemat belanjanya agar nanti bisa ikut terlibat dalam beramal. Sehingga kalau kita ingin memiliki amal soleh yang pahalanya terus mengalir, perlu dipersiapkan sejak sekarang. Anda cari kira-kira amal apa saja yang pahalanya terus mengalir. Nah, di buku itu saya sebutkan ada 10 amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Tapi nanti ya, pembahasannya masih panjang. Nanti ya, masih banyak. Nanti dia di daftar isi. Ada 10 amalan yang pahalanya tidak putus. Baik. Cuman yang pengen kita garis bawahi berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun." Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat, kecuali wong-wong mukmin yang beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Surat nopo niku? Surat Al-Atin. Coba dibuka surat Atin. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun,
mereka mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Maksudnya apa itu, Pak? Orang beriman beramal saleh yang dapat pahala tidak pernah putus. Ada keterangan dari Ibnu Abbas, dicatat. Ad-Dhahhak pernah mengatakan, saya bacakan ya keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat ini. Di surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang yang pahalanya tidak pernah putus. Dikutip oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari Ad-Dhahhak, "Idza kana al-'abdu fi shababihi katsiras salati katsiras siyami was-sadaqah thumma dha'ufa amma kana ya'malu fi shababihi." Di buku enggak ada ya. Di buku enggak ada. Ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi shababihi. Kata Ibnu Abbas, ketika seorang hamba itu masih muda, ketika seorang hamba masih muda, dia rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah, intinya rajin ibadah. Kemudian pada saat sudah tua dia melemah sehingga tidak bisa beribadah seperti masa mudanya. Sehingga tidak bisa beribadah seperti masa mudanya. Maka Allah akan memberikan untuknya pahala sesuai kebiasaan ibadahnya di usia muda. Masya Allah. Paham insyaallah? Oke. Ketika ada hamba rajin ibadah, ketika kapan? Usia muda. Nggih. Aku wis tuwa ya Pak Ustaz. Yuswa pinten? Swidak, swidak ya sik enom nggih. Dibandingkan swidak 5 kan masih muda, swidak. Sehingga di usia berapapun sebenarnya kita ini selama masih mampu beribadah masih muda. Siapapun yang punya kebiasaan amal saleh, rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah di usia ketika fisiknya masih kuat, tsumma dha'ufa, hingga pada satu keadaan dia mulai lemah. Dia mulai lemah kapan? Sakit-sakitan, karena sudah sepuh atau karena kecelakaan dan tidak bisa pulih. Nyuwun sewu, dengkul-dengkul. Sekarang masih bisa ditekuk untuk rukuk sujud, duduk iftirash, duduk tawaruk, masih bisa. Normal Pak Ustadz, normal. Kalau naik sholat nggih normal. Alhamdulillah. Tapi ada satu masa di mana dengkul ini sudah mengalami pengapuran, lalu tidak bisa ditekuk. Aku nek dikongkon sholat ngadeg bisa, tapi giliran rukuk jungkel. Allahu Akbar, pluk. Akhirnya apa yang dilakukan? Berdiri. Nah, saat mau rukuk duduk di atas kursi, terus dia rukuk sambil berisyarat. Nek damel sujud sakit boten? Nek medun nggih saged, ra iso munggah. Turunnya bisa dia. Sujud. Tapi nggak bisa naik Pak Ustaz. Nek naik ya harus kerengkelan, rambat-rambat begitu. Masya Allah, itulah nikmatnya napa? Kesehatan. Sehingga ada satu masa di mana manusia akan mengalami kesulitan karena fisiknya tidak bisa mendukung untuk beribadah kepada Allah. Lah terus pripun Pak? Mumpung masih bisa, jenengan rutinkan amal-amal saleh yang bisa dilakukan sampai pada kondisi ketika sudah nggak bisa, leren, berhenti, pahalanya terus mengalir. Masya Allah, pahalanya terus mengalir. Mengalir sesuai apa? Kebiasaan waktu masih muda. Berarti nek ngono aku saiki tak rajin Pak. Oh wis telat.
Wis ora iso apa-apa, sik pengen. Lah kenapa enggak dari dulu? Nah, itu ya, dulu itu saya lupa. Males dhisik sehingga jadi kaum rebahan. Tiap hari isine mong glimbang-glimbung, scroll-scroll HP, rebahan, ngerti-ngerti adzan. Baik. Sehingga mumpung masih bisa kuat untuk beraktivitas, selalu beramal soleh sebisanya. Termasuk bapak-bapak nih. Bapak nek rajin sholat jamaah teng masjid 5 waktu tidak pernah ketinggalan. Sampai satu ketika karena beliau sudah terlalu sepuh nggak bisa berangkat ke masjid. Aku wedi mas neng masjid mas, kudunya berang dalan gede. Ada nggak yang sholat di sini dari jamaah seberang? Kadang kan ada ya, orang masjidnya di mana? Di seberang jalan raya. Dulu tahun 90-an sepi. Begitu sekarang alam nyebrang, wah, maju mundur wedi. Nah, sampai pada satu kondisi di mana beliau sudah tidak bisa lagi ke masjid karena beliau harus tadi beresiko kalau nyabrang dan seterusnya. Maka dalam keadaan ini yang bersangkutan ketika meninggalkan amalan nanti diberi balasan oleh Allah apa? Allah akan berikan balasan, amalnya terus mengalir pahalanya sesuai kebiasaannya. Sehingga dia tetap dapat pahala salat berjamaah di masjid. Tetap dapat pahala rukuk dan sujud sempurna. Dhisik waktu nome rajin poso sunnah Senin Kemis. Sekarang dipakai poso asam lambung. Dipakai puasa mencret. Ada orang yang kayak gitu. Dia ketika puasa sudah gak kuat organ pencernaannya. Akhirnya ya sudah, jenengan tidak puasa tapi bayar fidyah. Cuman pahala dia untuk puasa sunnah terus mengalir sesuai dengan kebiasaannya. Itulah makna illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir. Anggap saja ini seperti pensiunan bagi wong mukmin, di mana orang yang beriman itu tetap dapat gaji pahala walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Baik, walhamdulillah. Termasuk juga ketika orang itu sedang safar atau sedang sakit, lalu dia tidak bisa beramal, maka dicatat untuknya sebagaimana pahala yang menjadi kebiasaan dia sebelum safar dan sebelum sakit. Nabi SAW bersabda, "Idza safaral abdu, idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Nalikane hamba itu sakit atau safar sehingga dia tidak bisa beramal, maka dicatat untuknya dia mendapatkan pahala sesuai dengan amal yang pernah dia lakukan ketika sehat dan ketika sedang tidak safar. Nggih. Kok jenengan mboten teng masjid ya, Pak? Kula iki alhamdulillah baru diuji. Napa ya, Pak? Enggak bisa bangun, Pak. Saya tiduran terus. Nggih, istirahat dulu, Pak. Nggih. Terus gimana? Walaupun yang bersangkutan mungkin absen enggak datang ke masjid selama 3-4 hari, opnam di rumah sakit atau karena faktor apapun sehingga beliau tidak bisa berangkat untuk mengerjakan sholat, maka yang bersangkutan tetap dapat pahala yang terus mengalir sesuai dengan kebiasaan dia ketika masih sehat. Walhamdulillah. Sekarang kita beralih ke berikutnya. Hal yang sama, mengawali maksiat dosanya terus mengalir. Orang yang mengawali kemaksiatan lalu ditiru oleh orang lain setelahnya, maka dia akan menanggung dosa semua pelaku maksiat setelahnya.
Sehingga siapa yang menyulut api fitnah, gara-gara orang ini sampai semuanya jadi berantem. Yang ini berantem melawan itu. Ini nggak terima, ini nggak terima. Maka yang menyulut ini, pemicunya ini nanggung dosa semuanya. Bahaya nih ya. Walaupun dia nggak ikut, walaupun dia tidak ikut. Jadi misalnya dia manas-manasi dari panggung Facebook, Masya Allah, atau panggung Instagram. Ayo, ya. Apa biasanya? Kamu bisa membara, berkobar, wahai saudaraku. Aku kasih dukungan, tapi aku nggak bisa berangkat. Dan seterusnya. Sehingga membuat orang jadi emosi. Bawaannya cuma emosi. Kalau sudah dalam kondisi chaos, isinya cuma emosi dan emosi. Dia tidak tahu, bisa jadi yang dia pentung itu dulure dewe. Atau mungkin tetangganya, ngerti-ngerti ketika di rumah. Ini ada yang sakit, kenapa? Dia kepentung. Oh kok tonggone dewe, sing mentung sapa? Bisa jadi dia. Ya, kan semuanya masyarakat. Ini masyarakat, ini juga masyarakat. Ketika ketemu di medan pertempuran, bakar-bakaran, pentung-pentungan, balang-balangan, lempar-lemparan. Begitu pulang, tonggone dewe. Masya Allah. Ya, makanya kita cuci tangan kita. Saya nggak ingin ikut kayak gini, dan mudah-mudahan anak keturunan kojo sampai melu-melu. Jika kita bisa mati tidak pernah menumpahkan darah siapapun, tidak pernah menyakiti siapapun, lakukanlah. Pegang baik-baik untuk selalu menjaga keamanan bagi sesama. Baik. Alhamdulillah Pak, nek wong wedok ya aman. Ora sampai cakar-cakaran. Aram jambak sopo. Kalau wanita kan secara fisik mungkin tidak seperti laki-laki ya. Jadi korban demo itu yang perempuan ada nggak? Yang meninggal dibakar. Tapi kan beliau tidak ikutan ya. Beliau korban. Tapi yang ikut demo dipentung ada. Ditemukan seorang perempuan memar-memar, patah tulang ada. Kayaknya tidak ada ya. Tidak ada. Walaupun ada video mahasiswi ikut, tapi mereka mungkin mengamankan diri sebelum chaos, sebelum terjadi puncak kekacauan. Baik. Tapi jangan terlibat sepeser pun untuk terjadinya seperti itu, karena siapa yang tidak pernah menumpahkan darahnya muslim sampai mati, Nabi SAW ngasih jaminan masuk surga. Ya. Cuman wanita mungkin kadang lisannya yang tidak bisa dikendalikan. Makanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan, Innal mar'ata khuliqat min dila'. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa'awajud dila' a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling dhuwur. Ini yang paling bengkok ya. Tulang rusuk kan begini ya. Terus makin nekuk, nah ini. Ini yang ada di sini. Ini paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Kenapa? Isyarat bahwa pada diri wanita yang paling bengkok atasnya. Maksudnya apa Pak? Lisan. Maksudnya adalah lisan. Sehingga senjata yang dipakai oleh perempuan untuk menyakiti hati orang lain adalah lisannya. Misalnya ada orang sampai wedi arep metu teko omah. Aku wedi nek metu teko omah engko ndak digrenengi mbak itu loh. Nek ngomong ki nek ngocoi, tahu ngocoi? Kalau nyindir orang itu mesti nyelekit. Kalau grenengi mesti nyelekit. Nah, ini orang menyebabkan tetangganya jadi ketakutan. Sehingga ada sebagian orang yang dia ketakutan dengan tetangganya karena tetangganya nggak bisa menjaga lisannya. Makanya Nabi SAW ingatkan,
Wanita itu yang paling bengkok lisannya. Baik. Bisa nggak menjaga komitmen? Coba ya. Misalnya terutama yang ibu-ibu, menjaga komitmen tidak akan gibah sampai mati. Rasa sanggup? Aku berjanji, Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini aku berjanji, aku tidak akan gibah sampai mati. Tanda tangan. Dah, sejam berikutnya janjiku saya batalkan. Gak sanggup, Masya Allah. Coba kita lihat di sini. Anak Adam yang pertama kali melakukan praktek pembunuhan, sehingga semua kasus pembunuhan yang dilakukan secara zalim, maka dia harus menanggung dampaknya, dosanya. Nabi SAW pernah bersabda, la tuqtalu nafsun dzulma illa kana 'ala ibni adamil awwal kiflun min damiha. Tidak ada satupun nyawa yang terbunuh secara zalim kecuali Adam pertama yang melakukan pembunuhan, dia akan bertanggung jawab terhadap darahnya. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatla. Karena dia yang pertama kali ngajari pembunuhan. Dia yang pertama kali ngajari pembunuhan. Masya Allah. Siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Habil. Siapa yang membunuh? Qabil. Coba kita lihat di sini. Banyak yang beranggapan bahwa putra Adam yang membunuh bernama Qabil, sementara yang terbunuh bernama Habil. Dalam Al-Quran Allah menceritakan peristiwa pembunuhan itu, namun Allah tidak menyebutkan siapa namanya. Di surat Al-Ma'idah ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, watlu alaihim naba'a abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakan kepada mereka kisah tentang dua putra Adam yang isinya cerita yang benar, bukan ngarang. Idh qarraba qurbanan, ketika dua-duanya sedang beribadah dengan memberikan kurban. Fatuqabbila min ahadihima, yang satu diterima, walam yutaqabbal minal akhar, yang satunya tidak diterima. Terus pripun? Sing ora ditampa meri. Iri dia. Iri menimbulkan dengki, dengki emosi, emosi marah. Nah, ketika marah digoda sama setan, dipanas-panasi, makin marah. Akhirnya sampai pada ancaman. Qala la'aqtulannak, tak pateni awakmu, aku bunuh kamu. Maka saudaranya ini bilang, loh alasannya apa kok saya dibunuh? Dosa saya apa? Saya salah apa kok dibunuh? Qala, maka yang mau dibunuh ini menyampaikan, saya nggak punya dosa. Kalaupun amalku diterima, yang menerima kan Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Jadi saya salah apa kok sampai dibunuh? Kalaupun amalku diterima, ya karena Allah menerima amalnya orang yang bertakwa. Tapi seperti itulah orang yang iri itu kalau kebablasan sampai menyebabkan ingin berbuat dolim kepada siapa? Objek yang jadi sasaran iri. Nek iso aku arep ngantemi gitu. Arep tak balangi, arep tak. Itulah orang yang iri. Baik. Jadi anehnya begini. Ya, mungkin boleh dicatat ya. Orang yang iri itu harapannya cuma satu. Nikmat yang dimiliki oleh sasaran iri hilang darinya. Nikmat yang dimiliki oleh siapa? Sasaran iri hilang
darinya. Aku ra trimo nek kono luwih sugih, ra trimo nek luwih sukses, lebih berhasil, lebih bahagia. Terus muncul iri. Sehingga dia pingin nikmat itu hilang darinya. Orang yang iri ini tidak berusaha untuk belajar bagaimana biar dia bisa sukses seperti orang yang diiri ini. Jadi misalnya Qabil iri sama Habil. Itu kan kemudian Qabil gak terima, wes kamu tak bunuh. Normalnya kalau orang pengen sukses, kan dia datang terus tanya, piye to rahasianya apa kok kamu bisa sukses? Tapi kan gak kayak gitu ya. Ngerti-ngerti langsung emosi. Pokoknya ra trimo emosi, pateni. Gitu. Itu orang yang iri. Maka hamba yang iri, dia akan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain atau tidak terima dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Akhirnya bukannya dia belajar gimana caranya agar dia bisa berhasil, tapi gimana caranya agar orang itu nikmatnya hilang. Misalnya ya, si A dan si B bertetangga. Dua-duanya sama-sama penjual makanan. Si A bakul bakso, B bakul soto. Nah, ternyata usahanya B lebih sukses, sotonya laris. Usahanya A jalan di tempat. Muncullah iri dari A. Akhirnya dia pingin piye carane sotone ambruk. Itulah orang iri. Seharusnya gimana? A tanya sama B, piye to rahasiane biar jualan saya itu bisa berhasil. Cuman kan dia tidak melakukan itu. Tapi yang dia lakukan apa? Pengen ngerusak amal atau pengen ngerusak nikmat yang ada pada orang lain. Itulah orang yang iri. Iblis ketika iri sama Adam, dia tidak tanya sama Adam, Adam, beda carane biar punya ilmu sehingga kamu lebih dimuliakan oleh Allah daripada kami gara-gara Adam punya ilmu. Tolong ceritakan kepada kami ilmu yang kau miliki. Tapi iblis tidak seperti itu. Iblis langsung emosi dan dendam sama Nabi Adam alaihissalam dan seluruh anak keturunannya. Wallahu a'lam. Di sini ada keterangan Syekh Ahmad Syakir di halaman 11 itu ya. Wa amma tasmiyatuha bi Qabil wa Habil fa innama huwa min naqlil ulama an ahlil kitab. Mengenai penamaan dua anak Adam, Qabil dan Habil, ini merupakan penukilan ulama dari ahli kitab. Lam yarid bihil Quran wala jaa fi sunnah. Tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih, thabita fima na'lam yang kami tahu. Fala alaina alla nujzima bihi wala nurajjihahu wa innama huwa qaulun kilun. Maka kita tidak harus mempercayai namanya Qabil Habil. Cerita itu ada, tapi namanya siapa? Wallahu a'lam. Karena nama Qabil dan Habil ini berangkat dari berita Israiliyat, dari Bani Israel. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Dan karena jamaahnya sudah pada ngantuk, maka tidak boleh lama-lama. Semoga apa yang kita bahas ini diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada jamaah. Ada yang mau disampaikan? Enggak ada, alhamdulillah kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat tahiyatul masjid itu kita sudah duduk pun masih boleh toh? Masih boleh. Jadi dalam posisi tertentu Nabi SAW pernah melihat ada orang yang sudah duduk terus disuruh sholat tahiyatul masjid. Matur nuwun Ustaz. Pengembalian barang jarahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, kalau pengembalian dana haji itu kelebihannya statusnya uangnya
Pengembalian dana haji setelah berangkat haji atau sebelum berangkat haji? Sebelum berangkat haji. Berarti pembatalan. Pembatalan. Itu kan ada pengembaliannya, ada kelebihannya. Ya. Jadi ceritanya begini ya. Saat kita membeli porsi haji, baik yang reguler maupun haji khusus, dana itu kan ditampung oleh pemerintah, lalu dikembangkan oleh pemerintah. Nah, kemarin saya sempat dapat informasi bagaimana cara pemerintah mengembangkan dana itu. Ternyata dominan itu untuk kertas berharga, terutama adalah obligasi, sukuk, kemudian termasuk saham. Tapi untuk perusahaan-perusahaan besar BUMN. Yang saham ini pun lebih sedikit, yang paling banyak obligasi. Dan yang kedua, dana ini digunakan untuk modal bank. Ada salah satu bank yang itu dananya berasal dari pemanfaatkan dana haji. Ya? Intinya jangan melihat instrumen-instrumen investasi yang ada, dominan metode pengembangannya adalah metode pengembangan ribawi, baik yang dijadikan bank atau yang atau yang dikembangkan di obligasi atau yang lainnya, itu semuanya adalah instrumen investasi ribawi. Karena ini merupakan instrumen investasi ribawi, hasil pengembangannya berarti hasil pengembangan yang kurang baik, ya, riba. Oleh karena itu ketika Anda dapat bagian pengembalian dan seterusnya, kami sarankan terima pokoknya saja, sementara kelebihannya nanti bisa disalurkan ke fakir miskin atau kegiatan sosial keagamaan. Wallahu a'lam. Pun cekap. Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah ada doa khusus agar kita selalu diberi kemudahan dalam beramal soleh? Apakah ada doa khusus agar kita diberi kemudahan dalam beramal soleh? Anda hafalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pun apal to nggih. Arab dicatat ra sida nyatet. Aku wis hafal. Sehingga sebenarnya doa-doa yang penting dalam hidup kita itu doa yang mudah dihafal, mudah didapatkan, tidak sulit untuk dikenali. Walhamdulillah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah hafal semua? Mas Asin, hafal terus? Hafal, alhamdulillah. Krunya juga sudah hafal. Sehingga doa seperti ini kita sudah hafal, tinggal pribon rutin. Saya pengen yang lebih dari itu. Kalau lebih ya diulang-ulang. Bisa baca 3, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Karena ketika meminta kepada Allah, jangan aku sudah pernah, jangan. Karena minta itu bukan aku sudah pernah, tapi berulang-ulang. Doa itu kita minta berulang-ulang. Atau misalnya kalimat yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, ini kata itu ngapal nih. Ya musarrifal qulub ditulis. Ya musarrifal qulub. Sambun. Ya musarrifal qulub. Sarrif qulubana ala ta'atik. Sarrif qulubana ala ta'atik. Sambun. Ala ta'atik. Pun dicatat.
Coba dibaca. Wahai zat yang mengendalikan hati, arahkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Karena sumber yang menyebabkan orang itu mau beramal berangkat dari mana? Hatinya. Fisiknya sehat, tapi nek atine males pripun? Ya rasa-rasa. Alarm bunyi jam 3, insyaallah. Edok-edok masang alarm jam 3. Apa yang dilakukan ketika alarm menyala jam 3? Bangun, matiin alarm. Setelah itu ngapain? Ke toilet, ya. Buang air, balik turu. Ya, seharusnya dia lanjutkan untuk tahajud. Tapi kan kadang saya suwe kok. Adane subuh saya 2 jam kok sik kerasa suwe. Tidur 2 jam di penghujung malam itu terasa sangat cepat. Maka dia akan pilih untuk tidur lagi. Nah, kita bantu dengan yang seperti ini ya. Sampeyan dongakno, kita berdoa untuk diri kita sendiri agar bisa lebih rajin ibadah. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi satu lagi? Silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 15 itu kan di situ disebutkan janganlah wanita yang lain dengan wanita yang lain. Jadi Allah itu menciptakan makhluk wanita itu memang sudah kodratnya bergibah ya. Soalnya disebutkan ayatnya wanita kan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana menghindari agar kita tidak seperti yang ditakdirkan Allah seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai kalian mencela orang lain, menghina orang lain. Wanita juga jangan sampai menghina wanita yang lain. Jadi setelah Allah menyebutkan manusia secara umum, Allah menyebutkan khusus untuk wanita. Ada penekanan ini menunjukkan pelanggaran itu di tengah wanita lebih besar. Sehingga yang punya potensi suka melecehkan orang lain, menggibah orang lain, yaskhar itu menghina. Ya. Penghinaan itu kan banyak ya. Bisa mong nyun sewu lambene merotit, nah itu menghina. Itu sudah termasuk menghina. Atau termasuk meripate, menghina dengan mata. Atau menghina dengan bibir, mengcep saya dia. Atau dipiak. Itu namanya apa? Nah, itu semuanya bentuk penghinaan. Maka jangan dikira menghina itu hanya dengan ucapan kayak deloken kayak ratau adus, kayak wedus dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Bisa juga hanya dengan bibir, dengan mata, dengan lisan, termasuk melet itu juga termasuk ya. Nah, oleh karena itulah mungkin kita perlu berlatih ya, terutama ibu-ibu berlatih jangan sampai melakukan seperti itu. Kalau ada potensi seperti itu, tahan diri. Allah melarang saya seperti ini, belum tentu yang saya hina lebih buruk, belum tentu aku lebih baik daripada dia. Kita kan nggak tahu amal dia, mungkin dia ahli tahajud tapi nggak kelihatan ya. Kalau kemudian yang dihina itu tahu, wah aku kok dihina, lorati, terus dia berdoa kepada Allah, ya Allah aku dihina oleh si A, langsung di depan orangnya,
jenengan menghina kula, sampean mau didoakan kayak apa? Binasa dunia atau binasa akhirat? Waliyadzubillah. Karena orang yang dizalimi punya hak untuk mendoakan. Ya. Baik, wallahu taala alam. Demikian semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.